Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Muhammad Yusuf Kalla (JK) menyebut bahwa mantan Direktur Utama PT Pertamina Persero, Galeila Karen Kardinah, yang lebih dikenal dengan nama Karen Agustiawan, tak layak dipidana dalam kasus dugaan korupsi pengembangan bisnis gas dan pengadaan liquefied natural gas (LNG) Corpus Christi Liquefaction LLC Amerika Serikat pada Pertamina Persero kurun tahun 2011 hingga tahun 2021 meskipun terjadi kerugian. Sebab bagi JK, tindakan yang dilakukan oleh Karen Agustiawan selaku Direktur Utama Pertamina periode 2009-2014 untuk pengembangan bisnis gas dan pengadaan LNG tersebut adalah tindakan bisnis atau aksi korporasi. Selain itu, tutur JK, tindakan Karen saat itu juga untuk melaksanakan instruksi Presiden Inpres nomor 1 tahun 2010 tentang percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional tahun 2010 dan Inpres nomor 14 tahun 2011 tentang percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional tahun 2011. JK menyatakan pada ranah bisnis termasuk bisnis gas bisa naik dan bisa turun. Menurut JK, tidak ada bisnis yang terus naik atau terus turun karena selalu ada kenaikan atau penurunan. Dengan demikian, sebuah kebijakan termasuk untuk pengembangan bisnis gas dan pengadaan LNG Pertamina tidak bisa diadili jika ada indikasi faktor-faktor luar yang mempengaruhi bisnis tersebut. Keterangan ini disampaikan JK saat dihadirkan oleh penasehat hukum Karen Agustiawan sebagai saksi meringankan untuk Karen di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta pada Kamis 16 Mei 2024. Perkiraan itu gas itu memang boleh naik, boleh juga turun. Itulah bisnis apapun. Tidak ada bisnis yang naik terus atau turun, selalu ada naik dan turun. Jadi kita tidak bisa mengadili suatu kebijakan apabila itu ada indikasi faktor-faktor luar yang mempengaruhi bisnis itu. Tiba-tiba ekonomi luar turun, maka juga ikut turun di Indonesia. Itulah yang terjadi. Mungkin pada waktu perencanaan itu ekonomi ke depan bagus, tiba-tiba turun. Itulah risiko bisnis. Risiko bisnis tidak bisa diadili menurut saya. Tadi kalau nggak salah saya mendengar tadi ada Kepres nomor 5 2006 ya, Kepres 2006 dengan adanya Kepres tersebut ada instruksi Presiden nomor 1 2010. Ada introspeksi untuk ke Pertamina. Instruksinya itu tahu saudara apa isi instruksinya? Instruksi untuk ke Pertamina. Iya. Ya, setiap apa yang dibicarakan dalam instruksi itu ke Pertamina-nya? Iya Bu. Tentu semua keputusan Presiden tentu harus ditindaklanjuti. Karena tadi jelas di situ bahwa kebutuhan LNG, sistem energi kita harus dirubah dari BBM ke gas. Itu inti daripada Perpres itu. Harus diganti. Karena itulah maka follow up daripada penggantian itu kan dua-dua PLN yang pegang, Pertamina yang pegang, BBM Pertamina juga, gas juga Pertamina. Maka Pertamina harus membalance, itu mengurangi BBM untuk industri ataupun untuk listrik dalam hal ini dengan PLN, menaikkan kebutuhan gas untuk listrik dan industri. Karena itulah setelah Kepres ini, maka PLN mulai membuat namanya PLTG, pembangkit listrik tenaga gas. Apakah itu di Banten ada, di Tanjung Priok ada, kemudian di Kalimantan Barat, di Manado, di Gorontalo, di Bali. Itu dibikin semua dalam rangka memenuhi instruksi ini. Karena itulah maka sejalan itu proyeksinya ialah kebutuhan akan datang naik. Dan saya mendengar juga akibat sekarang ini kekurangan LNG, pembangkit listrik tenaga gas seperti di Banten itu kapasitasnya menurun karena kekurangan LNG. Mungkin suatu kali dicek bahwa karena saya mendengarnya itu
hanya memenuhi 25% daripada sekarang ini karena supply LNG berkurang. Itu ya. Apakah dalam instruksi Presiden itu ada membicarakan pengadaan untuk LNG ini bisa diimpor dari luar? Ada nggak tertulis dari Presiden tidak pernah, apapun Kepres tidak pernah detail, Bu. Tidak detail kayak gitu ya? Iya, hanya kebijakan saja. Ya, kebijakan. Dan kebijakan itu tanggung jawab kepada instansi atau lembaga atau perusahaan yang bertanggung jawab akan bidang itu. Jadi hanya kebijakan ya? Kebijakan. Ya. Setelah diinstruksikan ke Presiden, ke Pertamina, Bapak mengikuti perkembangannya. Apakah Bapak mengikuti? Apakah terlaksana instruksi Presiden nomor 1 2010 itu? Saya mengikuti sampai 2009 tentu. 2009. Kemudian 2014 sampai 2019 saya mengikuti perlunya bahwa perubahan shift daripada BBM ke gas dan batu bara. Jelas itu. Ya. Saya mengikuti, mengontrol mana persentasenya bahwa harus sekian gas, sekian batu bara. Sekarang harus sekian EBT, energi baru terbarukan. Ya. Semua ada target-targetnya. Apakah Bapak mendengar karena Bapak tidak lagi menjabat ya, 2010 Bapak nggak jabat lagi ya? Nah. Ya. Saya bertanya, hanya saksi mendengar bagaimana perkembangannya. Apakah ada merugi Pertamina atau bagaimana, atau ada keuntungan? Saya tidak mengikuti detail. Tidak mengikuti lagi. Ya. Apakah untuk pelaksanaan instruksi Presiden tersebut, apakah masih ada campur tangan dari pemerintah untuk melaksanaan oleh Pertamina? Iya, artinya sekali pemerintah menetapkan target, itu harus dipenuhi. Walaupun kadang-kadang tidak memenuhi, seperti target untuk mencapai 24% daripada listrik harus EBT, energi baru terbarukan kayak hidro, geotermal dan sebagainya. Itu tidak terpenuhi. Artinya maka gas harus lebih banyak lagi. Kalau ini EBT tidak dipenuhi, maka harus diganti dengan energi yang bersih. Karena yang bersih itu ialah gas, LNG. Karena Bapak tidak mendengar, tidak mengetahui, sebabnya terdakwa duduk di sini kenapa? Kenapa? Sebabnya terdakwa sampai duduk di sini, apa persoalannya? Tahu saudara, saksi? Sebab? Ya. Apa? Sebab terdakwa ini sampai dijadikan terdakwa di sini, tahu saudara? Saya juga bingung, kenapa jadi terdakwa? Bingung, karena dia menjalankan tugasnya. Ya. Ini kan berdasarkan instruksi kata Bapak tadi. Ada iya, instruksi dari Presiden nomor 1 ditujukan ke Pertamina. Iya, saya ikut. Itu yang saya kejar. Instruksinya itu apa isinya? Instruksinya harus penuhi di atas 30%. Iya. Iya. Saya ikut membahas hal ini. Karena kebetulan saya masih di pemerintah pada waktu itu. Iya. Jadi memang ada kebijakan dalam itu ya. Ya. Jadi Bapak tidak tahu apakah Pertamina itu merugi atau mau untung, nggak tahu? Tidak. Nggak tahu. Nggak tahu ya. Tapi begini, saya boleh tambahkan, kalau suatu kebijakan bisnis, langkah bisnis rugi, cuma dua kemungkinannya, dia untung dan rugi. Kalau semua perusahaan rugi harus dihukum, maka seluruh BUMN karya harus dihukum. Ya, ini bahayanya. Kalau suatu perusahaan rugi harus dihukum, maka semua perusahaan negara harus dihukum. Dan itu akan menghancurkan sistem. Tidak ada tepuk tangan di sini ya, karena di sini bukan menonton ya, kita mendengar fakta di sini ya. Tolong jangan bertepuk tangan dalam persidangan ya. Kalau memang benar keterangan saksi ini dipahami aja masing-masing ya, jangan, mohon kami ya, nggak perlu bertepuk tangan. Lanjut saksi, lanjut ya. Tadi saya katakan, Bu, bahwa ini adalah suatu kebijakan yang juga dipengaruhi oleh masalah dari luar, masalah COVID contohnya. Siapapun di rut Pertamina, siapapun di rut perusahaan karya, siapa pasti rugi pada waktu itu. Karena tiba-tiba
AC dipadamkan, kita tidak kerja, orang tidak ke mall, orang tidak industri tutup, pasti harga turun, pasti rugi. Kalau Dirut Pertamina dihukum karena itu, saya kira kita bertindak terlalu menganiaya kita. Itu yang saya ingin sampaikan, karena ini bahaya nanti, tidak ada nanti orang mau bekerja lagi di perusahaan negara kalau begini masalahnya. Ya, hanya rugi 2 tahun langsung dihukum. Nah, itu sangat berbahaya, Ibu, dan tidak ada lagi orang berani berinovasi apabila itu terjadi. Jadi menurut Bapak, sesuai dengan pertanyaan dari JPU tadi, apakah pengadaan dari LNG ini tidak sama dengan pengadaan yang diadakan pemerintah? Iya, berbeda. Apa bedanya? Kalau kementerian atau Pemda membeli harus tender ikuti oleh 3 orang, dan itu harus proses dan lainnya, ada pengaduan, itu panjang, itu terbentuk oleh Kepres nomor berapa itu. Tapi kalau BUMN, pengusaha, negosiasi, langsung negosiasi, tawar menawar, itu bedanya. Bisa dilakukan langsung dengan tawar menawar dan harga efisien yang menguntungkan negara. Saya dengar harganya 3,5 dolar. Itu sangat murah sebenarnya dibanding dengan harga dewasa ini. Harga dewasa ini hampir 9 dolar per MMBTU. Dibeli hanya 3. Ditambah tentu transportnya dan gasifikasi. Masih untung dibanding dengan apabila dihitung jangka panjang. Apa saksi tahu bahwa perjanjian ini berlaku 10 tahun? Ya, seperti saya katakan tadi, semua kontrak LNG dimanapun selalu jangka panjang. 10 tahun. Karena orang baru berani bikin terminal atau membuat pengolahan LNG kalau ada pembelinya. Nah, karena itu harus jangka panjang. Seperti yang kita lakukan saya ulangi di Papua, itu 30 tahun, 40 tahun dengan Cina. Di Sulawesi Tengah, di Luwu, itu 30 tahun, 40 tahun juga dengan Jepang. Selalu begitu, selalu jangka panjang. Apakah instruksi yang saudara bilang, saya sebutkan tadi, apakah masih berlaku sampai sekarang? Apanya? Yang SPA yang diperlakukan 10 tahun di Pertamina itu, apakah sampai sekarang masih berlaku? Apa? Kan SPA yang perjanjian jual beli itu, jual beli dari Apa saya tahu itu sudah direvisi oleh Dirut berikutnya. Ya, sampai jadi sekarang, artinya sampai sekarang masih berlaku. Masih berlaku, yang setelah direvisi oleh direksi berikutnya. Direvisi atau tidak berlaku lagi yang lama? Ya, kalau sudah revisi artinya tidak berlaku untuk poin-poin yang ini. Prinsipnya tetap, tapi sistemnya sudah dirubah oleh Dirut berikutnya. Jadi pasti nanti sistem pembayarannya, sistem pembeliannya bukan lagi perjanjian ditantangani oleh Ibu Karen sebelumnya. Itu mesti begitu kan? Itu saksi tahu ya? Tahu saksi perjanjian 2015 itu tahu? Saya tahu. Tahu dulu. Karena membaca dari media dan juga informasi lain. Jadi yang saudara tahu 2015 itu siapa direkturnya, gantinya? Dwi Sucipto. Dwi Sucipto. Sampai sekarang masih direktur? Dia ada ketua SKK Migas. SKK Migas. Sekarang bukan dia lagi. Ya, masih di lingkungan minyak. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum JPU pada Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendakwa Karen Agustiawan selaku Dirut Pertamina telah melakukan beberapa perbuatan secara berlanjut secara melawan hukum dalam kasus dugaan korupsi, memberikan persetujuan pengembangan bisnis dan pengadaan LNG Corpus Christi Liquefaction LLC Amerika Serikat pada Pertamina tahun 2011 hingga tahun 2021 yang mengakibatkan kerugian negara mencapai 1,77 triliun rupiah.
Demikian laporan tim Teras Sabir Laluhu dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Share, like, dan komen video ini. Ingat juga subscribe dan like kanal YouTube Teras Sabir Laluhu serta nyalakan loncengnya untuk mendapatkan berita-berita selanjutnya.